Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang itu, matahari terik memantul di aspal jalan raya lintas provinsi. Debu berterbangan setiap kali truk-truk besar melintas. Di balik kemudi sebuah truk kontainer warna biru tua, duduk seorang perempuan muda berjaket denim lusuh dan topi hitam menutupi sebagian wajahnya. Dari kejauhan, siapapun yang melihat pasti akan mengira dia hanyalah siswi SMA yang ikut nebeng atau mungkin anak pemilik truk yang sedang belajar menyetir. Namanya Nadia Prameswari, 24 tahun. Tubuhnya ramping, wajahnya manis, tapi kedua tangannya kokoh memegang setir seperti orang yang sudah belasan tahun menguasai jalan. Sejak kecil ia dibesarkan di keluarga sopir truk lintas Jawa Sumatera. Jadi dunia jalan raya sudah seperti halaman rumahnya sendiri. Namun, tidak ada yang tahu satu rahasia besar. Selain mahir mengemudi, Nadia juga adalah mantan anggota pelatihan khusus bela diri militer. Warisan dari mendiang ayahnya yang dulu seorang Kopassus. Saat itu Nadia sedang mengantar muatan logistik ke pelabuhan. Jalanan cukup sepi, sampai di tikungan dekat sebuah hutan kecil, ia melihat 4 motor polisi patroli berhenti di tengah jalan. Lampu strobo berkedip-kedip, menandakan mereka sedang menghentikan kendaraan. Begitu truknya melambat, 2 polisi menghampiri sambil menyeringai. Turun sebentar, Dik. Ini jalan lagi ada pemeriksaan, ucap salah satunya. Nada suaranya terdengar seperti perintah bercampur ancaman. Nadia hanya menatap melalui kaca samping. Pemeriksaan apa, Pak? Surat-surat saya lengkap. Satu polisi lain mendekat, matanya melirik ke arah dalam kabin truk. Gak usah banyak tanya, ikut saja ke pos. Biar aman. Nada mereka jelas bukan nada pemeriksaan resmi, lebih seperti ingin memalak. Mereka mengira Nadia hanyalah gadis muda yang tak berdaya. Padahal, dalam pikirannya, Nadia sudah menimbang langkah cepat jika keadaan berubah menjadi ancaman. Di kejauhan, Nadia melihat 2 polisi lain berdiri santai, tertawa kecil sambil memegang pentungan. Ada tatapan meremehkan di wajah mereka. Mereka tidak tahu, dalam hitungan menit, tawa itu akan hilang. Bagian 2, tawa yang mulai hilang. Nadia menarik napas pelan, mencoba menahan emosi. Ia turun dari kabin truk dengan gerakan tenang. Sepatu boots hitamnya menyentuh aspal, suaranya terdengar tegas di tengah sepi jalan. Polisi yang tadi berbicara lebih dulu kini berdiri di depannya, melipat tangan sambil memandang dari ujung kepala sampai kaki. Wah, kirain anak sekolahan. Berani juga bawa truk segede ini sendirian, ucapnya sambil menyeringai. Biar aman, ikut ke pos. Tapi ya, ada biaya administrasi. Nadia menatap tajam. Administrasi? Di jalanan kosong begini? Salah satu polisi lain, yang bertubuh besar, mendekat dan menepuk-nepuk bak truk. Jangan banyak omong, Dik. Kamu mau selamat atau mau ribet? Kalau mau gampang, bayar. Kalau enggak, urusan bisa panjang. Suasana mulai menghangat. Dari gerak-gerik dan tatapan, Nadia tahu mereka bukan sekadar patroli, melainkan oknum yang sengaja menghentikan kendaraan untuk mencari uang cepat. Kalau saya nggak mau bayar, tanya Nadia, nadanya rendah tapi tegas. Polisi besar itu tertawa keras. Nggak mau bayar? Bisa-bisa kamu nggak bisa lewat sampai malam. Kami kan yang pegang jalan ini. Nadia memutar lehernya pelan, mengendurkan otot. Pandangannya bergeser, memperhatikan posisi 4 polisi tersebut. 2 di depan, 2 di belakang, jarak mereka sekitar 3 meter. Nadia tahu, kalau ia bergerak,
Semuanya harus selesai dalam hitungan detik. Baiklah, ucap Nadia sambil tersenyum tipis. Kalau begitu, saya akan urus masalah ini sekarang. Keempat polisi itu belum sempat bertanya apa maksudnya, ketika Nadia melangkah maju. Dan apa yang terjadi setelah itu akan mengubah suasana menjadi mencekam. Bagian 3, ledakan pertama gerakan Nadia begitu cepat, bahkan mata para polisi tak sempat mengikuti. Kakinya meluncur rendah menghantam lutut polisi besar yang berdiri paling dekat. Cerak! Suara sendi terdengar jelas, membuat pria itu langsung jatuh berlutut sambil berteriak kesakitan. Sebelum yang lain sempat bereaksi, Nadia memutar tubuhnya, menghantamkan siku tepat ke rahang polisi kedua yang berdiri di depannya. Tubuh pria itu terjengkang ke belakang, membentur pintu kabin truk dan terkapar tak bergerak. "Woi, apa-apaan kamu?" teriak salah satu polisi di belakang. Ia merogoh pentungan dari pinggangnya dan maju, namun Nadia sudah mengantisipasi. Dengan satu langkah ke samping, ia meraih lengan lawan, memutarnya ke belakang, lalu mendorongnya ke kap motor hingga wajahnya menghantam besi. Polisi terakhir yang tadinya tertawa kini terlihat pucat. Ia mencoba menarik pistol dari pinggang, tapi Nadia berlari cepat. Kakinya menghantam pergelangan tangan pria itu hingga senjatanya terlepas dan jatuh berdering di aspal. Semua hanya berlangsung kurang dari 10 detik. 4 polisi yang tadi merasa berkuasa kini tersungkur di tanah. 2 meringis kesakitan, 1 pingsan, dan 1 lagi memegangi tangan yang nyaris patah. Nadia berdiri di tengah mereka. Napasnya tenang. "Saya sudah sopan. Kalian yang mulai," ucapnya datar dari kejauhan. Suara mesin kendaraan terdengar semakin dekat. Nadia menoleh sekilas. Sepertinya kejadian ini belum selesai, karena rombongan lain sedang datang. Suara deru mesin semakin jelas. Dari tikungan, muncul 3 motor polisi lainnya, kali ini membawa 5 orang. 2 mengenakan seragam, 3 lagi berpakaian preman dengan wajah garang. Mereka melaju cepat, lalu berhenti mendadak begitu melihat rekan-rekan mereka tergeletak di aspal. Salah satu dari mereka, seorang pria bertubuh kekar dengan lengan penuh tato, langsung melangkah maju. "Siapa yang berani nyentuh anggota kami?" Suaranya menggema, penuh amarah. Nadia tidak bergeser sedikit pun. "Kalau kalian mau tanya, tanya ke mereka. Mereka yang coba memalak saya." Seorang polisi muda yang baru datang melirik ke arah temannya yang memegangi lutut, lalu mendesis, "Bajingan, berani-beraninya kau." Salah satu preman berjaket kulit langsung memutar-mutar rantai besi di tangannya, mendekat sambil berkata, "Gadis kecil subjago, gak akan bertahan lama." Nadia melirik sekilas ke arah kiri dan kanan. Posisi jalan masih sepi, hanya ada truknya dan rombongan ini. Namun ia sadar, jumlah lawan sekarang 8 orang. Tidak mungkin ia menunggu mereka menyerang bersamaan. Tiba-tiba, pria bertato tadi mengeluarkan sebilah pisau lipat dari saku. "Aku kasih kesempatan terakhir. Minta maaf sambil sujud." Atau, kalimatnya terputus ketika Nadia bergerak lebih cepat dari yang bisa mereka kira. Dengan satu langkah panjang, ia menghempaskan kakinya ke arah pergelangan tangan pria itu, membuat pisaunya terlepas. Bersamaan dengan itu, tangan kiri Nadia menyambar rantai dari lawan yang lain, dan kini senjata mereka justru berada di tangannya. "Kesempatan terakhir sudah lewat," ucap Nadia dingin. Memutar rantai di udara, 5 orang di hadapannya saling pandang, dan dalam sepersekian detik, pertempuran kedua pun dimulai. Bagian 5, pertempuran kedua rantai besi di tangan Nadia berputar cepat, mengeluarkan suara mendesing yang membuat beberapa lawannya mundur setapak. Tapi yang bertubuh kekar tak gentar, ia maju sambil mengayunkan tinju ke arah wajah Nadia. Dengan gesit, Nadia memiringkan tubuh,
lalu membalas dengan cambukan rantai tepat ke arah perutnya. Bug! Pria itu terlipat ke depan sambil mengerang kesakitan. Belum sempat ia jatuh, Nadia mengaitkan rantai ke lehernya, memutarnya, lalu mendorongnya hingga terhempas ke aspal. Dua lawan lainnya datang bersamaan dari kanan dan kiri. Yang kanan memukul dengan pentungan, yang kiri mencoba menendang lutut Nadia. Ia melompat ke belakang, lalu melesat maju kembali, menghantam pentungan itu dengan rantai sehingga terlepas dari tangan lawan, lalu menyikut dagunya hingga rahangnya terdengar krek. Yang satu lagi mencoba melarikan diri ke belakang rombongan, tapi Nadia sudah menendang belakang lututnya, membuatnya jatuh terduduk. Sisa dua polisi berseragam tanpa ragu. Tapi harga diri mereka membuat mereka tetap maju. Salah satunya menarik borgol, mencoba menangkap tangan Nadia. Ia malah memanfaatkan momentum itu, memutar badan, meraih tangan polisi tersebut, dan membantingnya ke bahu hingga pria itu terkapar. Kini hanya tersisa satu orang, seorang polisi muda yang dari tadi wajahnya pucat pasi. Ia menelan ludah, lalu mundur sambil berkata, Aku nggak ikut-ikutan." Nadia menatapnya lama, lalu menjatuhkan rantai ke tanah. "Kalau begitu, tinggalkan tempat ini. Bawa teman-temanmu, sebelum aku berubah pikiran." Tanpa menunggu lagi, polisi itu menyeret satu persatu rekannya yang masih sadar, meninggalkan lokasi. Jalan kembali sepi, hanya ada Nadia dan truknya. Namun, Nadia sadar, kejadian ini pasti akan menyebar cepat. Dan bukan tak mungkin, yang datang berikutnya jauh lebih berbahaya dari sekadar oknum patroli jalanan.